Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan Research Analyst MNC Sekuritas. Langsung saja kita sapa Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Iya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Setelah kemarin Pak Akil, perdagangan atau pergerakan indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Hari ini dominan bergerak di zona hijau dan sempat menyentuh ke level 6.751. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Meskipun ditutup di zona hijau, tapi level 67 tidak mampu dipertahankan dan ini menguat hanya beberapa poin dari level 6.700 tepatnya di 6.699. Bagaimana Anda melihat arah pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang terlihat pergerakan ISG pada perdagangan hari ini ya sempat menguat cukup baik atau bahkan sempat menembus ke level 6.700 tadi ke level 6.751 tertingginya dan nampaknya memang tidak terlalu cukup kuat untuk kembali tutup di atas level 6.700. Hal ini memang kami melihat pergerakan ISG dalam bulan November ini sudah cukup tinggi penguatannya, bahkan sudah all time high begitu ya. Sudah menembus dari level bahkan di tahun 2020 atau 2019 kemarin, dan kita lihat bahwa hal ini disebabkan oleh adanya inflow asing yang masih mencatatkan net buy secara year to date, walaupun di hari ini asing sedikit ya mencatatkan net sell sebesar 48,2 miliar rupiah. Dan selanjutnya yang menjadi sentimen positif kepada bursa di Indonesia sendiri ini adalah kepada pendapatannya di emiten ataupun juga di rilis kinerja kuartal ketiga tahun 2021 yang memang hampir dari keseluruhan di emiten pun juga di seluruh sektor ini nadanya adalah untuk positif ya, ketika adanya pertumbuhan pendapatan lalu ada pertumbuhan laba, sehingga memang ketika adanya pertumbuhan kinerja itu akan mendorong dari sentimen kepada emitennya untuk menggerakkan pasar. Jadi selain dari inflow asing, kinerja emiten pun juga menjadi sentimen positif. Seperti itu, Mas David. Baik, penguatan indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh beberapa sektor, termasuk juga dari sektor keuangan. Dalam hal ini perbankan, beberapa perbankan big cap BUMN hari ini kompak mengalami penguatan, meskipun BCA ini tidak ikut serta, ini tidak seirama antara dengan BBCA dengan perbankan big cap lainnya. BBCA justru tertekan di penutupan sesi kedua. Bagaimana Anda melihat penguatan dari perbankan big cap, terutama dari perbankan BUMN di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah ini penguatan sudah confirm akan terus berlanjut hingga window dressing nanti, atau mungkin penguatan yang terjadi juga hanya berlangsung sesaat saja dan rally akan terjadi kembali untuk beberapa waktu ke depan? Ya, kami melihat memang untuk pergerakan di sektor banking ini nampaknya sudah cenderung oversold ya. Sudah cenderung overbought pergerakan dari sektor banking, karena kita lihat memang penguatannya juga sudah cukup signifikan pada bulan Oktober lalu, dan sehingga berlanjut ya di bulan November, dan pergerakannya akan cenderung lebih kepada terbatas penguatan dari sektor perbankan. Dan penguatan sektor perbankan didorong oleh bagaimana pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh 3,24% secara year on year di bulan Oktober lalu, sehingga kami perkirakan memang ini menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan. Dan nantinya kami perkirakan pertumbuhan kredit masih akan terus berlanjut hingga nanti di tahun 2022, karena memang adanya pemulihan ekonomi pun juga ada pertumbuhan dari peningkatan penawaran dan permintaan dari pasar kredit ya. Ini juga akan disertai oleh pelonggaran dari pengetatan kebijakan PPKM ya, sehingga aktivitas masyarakat sudah mulai kembali pulih, lalu juga aktivitas manufaktur juga kembali bergeliat, dan kita lihat memang untuk outlook-nya di 2022 akan cenderung positif ya. Jadi makanya kita lihat juga investor asing mencatatkan net buy kepada beberapa emiten di perbankan, seperti itu, Mas David. Baik, untuk jangka pendek, terutama untuk esok hari, jelang libur akhir pekan, Pak Akil, bagaimana melihat arah pergerakan dari perbankan? Apakah penguatan terus berlanjut, atau yang seperti saya katakan tadi, atau saya tanyakan tadi, ini penguatan hanya sesaat dan masih ada peluang profit taking, kemudian rally akan kembali terjadi kepada perbankan sampai dengan mendekati dari momentum window dressing di tahun 2021 ini?
Ya, kami melihat memang untuk di esok hari ya, di perdagangan hari Jumat memang pergerakan untuk di sektor perbankan ini agak cenderung untuk terbatas penguatannya dan bahkan rawan untuk terjadi profit taking melihat seperti yang sudah disampaikan bahwa pergerakan sektor banking ini nampaknya akan cenderung bahkan bergerak sideways ya secara teknikalnya dan cenderungnya adalah untuk terkoreksi. Jadi kami melihatnya sampai di akhir November ini ada rawan koreksi selama memang pergerakan IHSG juga tidak mampu kembali break ke atas level resistnya di 6750 dan bahkan tadi ke 6751 ya untuk level highest-nya. Dan ini juga akan diikuti oleh salah satu yang memang menjadi market cap terbesar di BBCA sendiri yang memang punya komposisi yang cukup besar weight-nya. Ketika memang sektor perbankannya juga apalagi yang big caps ya ini pergerakannya masih cenderung lagging ataupun juga masih cenderung sideways pun juga pergerakan IHSG kami perkirakan juga masih akan tetap mengikuti di beberapa emiten yang memiliki market cap cukup besar. Jadi untuk di hari Jumat kami melihat memang ada rawan nanti untuk terjadi profit taking. Seperti itu Mas David. Baik, di luar dari perbankan Pak Akil, infrastruktur juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan dan yang cukup menonjol adalah penguatan dari saham Telkom Pak. Hari ini menguat di 5,26% dan akhirnya Telkom kembali berhasil ditutup di level 4 ribuan. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi pada Telkom di sepanjang perdagangan hari ini? Karena dari sisi fundamental kinerja mereka di kuartal ketiga ini cukup baik. Kemudian upaya-upaya dari ekspansi ke depannya dari Menara, kemudian juga dari data terus dilakukan. Dan mengingat juga Mitratel juga baru IPO beberapa hari yang lalu. Ya, untuk Telkom ini pergerakannya cukup menarik ya untuk di hari ini. Bahkan tadi sempat ke level tertingginya di 4090, sudah tembus ke atas level 4000 dan kita lihat asing untuk inflow-nya juga masih meningkat ya di perdagangan sesi kedua tadi dan kita lihat memang hal ini didorong oleh adanya kinerja Telkom yang cukup baik di 9 month tahun 2021 di mana pendapatannya itu naik 6,11% dan membuat dari laba bersih Telkom juga ikut naik 13,15% secara year on year. Hal ini kami melihat memang peningkatan dari top line dan juga bottom line dari Telkom ini didorong oleh adanya peningkatan pendapatan dari data internet dan juga jasa teknologi dan kita lihat memang itu menjadi kontribusi terbesar ya dari revenue dari Telkom dan kami melihat ini masih ada potensi untuk kembali terjadinya peningkatan kinerja Telkom selama memang masih berlakunya kegiatan daring, kegiatan online pun juga ini akan meningkatkan konsumsi data ataupun juga internet dari Telkom. Seperti itu Mas David. Ditutup di level 4.000 menguat di 5,26%. Esok Telkom arahnya kemana Pak Akil? Ya, kami perkirakan untuk Telkom masih ada potensi untuk menguat. Ini kami perkirakan ada level resist terdekat yang perlu dicermati dari Telkom. Tadi sempat ke 4090 dan berikutnya kami perkirakan Telkom masih akan kembali menguat, minimal nanti penguatannya akan kembali ke 4100 terlebih dahulu ya. Dan apabila tidak mampu break, ini agak cukup rawan memang untuk profit taking karena sudah cenderung di daerah overbought dan dalam waktu dekat memang ini masih akan bergeraknya uptrend ya dari Telkom. Seperti itu Mas David. Dengan target price sampai dengan akhir tahun dengan memasukkan momentum window dressing Pak Akil. Oke, sampai di akhir tahun memang kami melihat Telkom ini juga sudah hampir terprice in ya dengan kinerja yang sudah dicatatkan di 9 month tahun 2021 dan kami melihat dengan pertumbuhan kinerja yang cukup baik di tahun 2021 ini memang ada kemungkinan dari Telkom nantinya akan kembali menuju ke menguji di resistnya di 4.200 sampai di 4.300 nantinya dan kita melihat ini memang agak cukup cenderung terbatas ya pergerakannya karena memang kami melihatnya ini sudah terprice in begitu di kuartal ketiga. Seperti itu. Baik, ada Telkom dengan target price di 4.200 dan 4.300. Kemudian esok hari masih ada ruang penguatan, tapi harus diwaspadai beberapa level support, kemudian juga resisten yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Akil Triadi. Menarik Pak.